Shalom rekan-rekan Teruna GPIB Sola Gracia. Hari ini kita akan ibadah teruna. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mengucap syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih karena hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di rumah kami masing-masing untuk bersekutu dan beribadah persekutuan taruna. Kiranya Kau bimbing sertai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, berkati tutur kata dan perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 6 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Mazmur 6 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan Mazmur 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Berikut bunyinya. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Demikian Mazmur pujian kita. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman yang diambil dari Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga 12. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mau mendengarkan segala firman-Mu yang akan Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati agar kami dari mulai awal ibadah sampai akhirnya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Tidak hanya mendengarkannya Tuhan, tapi kami mengimaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami praktekkan dalam kehidupan kami, karena itu menunjukkan bahwa kami mengikuti perintah-perintah dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayatnya akan saya bacakan, teman-teman boleh menyimaknya. Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang
negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang-ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan topik bacaan kita hari ini tentang sikap orang percaya yang menghadapi pergumulan. Kira-kira ada yang tahu pergumulan itu apa? Saya sedikit jelaskan, pergumulan itu bisa jadi seperti masalah yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Sebelum kita membahas tentang pergumulan, saya akan sedikit membahas tentang siapa itu Nabi Yoel. Di sini Nabi Yoel merupakan nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Ia berkarya di sekitar Bait Allah. Nah, ayat ini mau menceritakan tentang terjadinya beberapa bencana. Seperti yang kita lihat di Yoel pasal 1 ayat yang keempat, kalau dibaca di sini tentang wabah belalang yang sangat luar biasa. Ada juga di Yoel 1 pasal 17 dan 20. Kalau kita baca secara teliti itu tentang masa kekeringan. Dan di Yoel pasal 1 ayat yang ke-19 itu tentang kebakaran. Setelah ini nanti teman-teman boleh mengulik kembali kalau memang mau dibaca kembali, dan kita akan melanjutkan topik pembahasan kita hari ini. Nah, bisa kita baca di sini tentang wabah belalang sebagai hukuman Tuhan. Rekan-rekan, wabah belalang merupakan suatu bencana yang sangat buruk pada zaman Alkitab. Jutaan belalang waktu itu turun ke daratan dan melahap semua tumbuhan, sehingga pada zaman itu terjadinya kelangkaan makanan dan terjadinya kelaparan yang sangat meluas. Bisa dibayangkan, bahan makanan gak ada, kelangkaan bahan makanan gak ada, dan kita susah untuk mau makan aja. Nah, pada zaman itu merupakan wabah yang sangat buruk, teman-teman. Di ayat 4 juga dibacakan, semua dimakan habis, dan apa yang ditinggalkan dimakan habis lagi oleh serangan berikutnya. Jadi wabah belalang pada zamannya itu sangat serius, yang membuat rakyat pada zamannya itu sangat merana lah istilahnya. Nah, di sini Yoel mengatakan dalam keadaan tersebut ini, dalam bencana yang boleh terjadi ini, itu merupakan tanda-tanda murka Allah. Dengan demikian, Yoel mau mendorong umat-umat Tuhan di Yehuda untuk berserah dan bertobat dan kembali dalam hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-5 sampai 8a, Yoel ini mendorong rakyat agar mereka berseru dan meratap kepada Tuhan untuk menunjukkan kesungguhannya mereka untuk memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Boleh dikatakan zaman Alkitab itu bencana terburuknya adalah wabah belalang itu.
Kalau di zaman modern, zaman kita sekarang mungkin udah bukan itu ceritanya. Banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi apalagi di masa remaja kita. Mungkin di sekolah, di lingkungan pertemanan, dan juga bahkan di rumah. Pasti ada pergumulan yang kita hadapi. Kalau pergumulan yang sekarang dekat-dekat ini baru terjadi, kalau teman-teman tahu pasti yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ini adalah adanya virus corona ini, COVID-19, yang membuat kita sekarang ibadah di rumah dulu, tidak bisa bertemu seperti biasa di pastori kita beribadah, bahkan untuk bersekolah aja kita harus sekolah online. Nah, teman-teman pernah bertanya nggak sih, pergumulan ini terjadi karena apa? Pergumulan ini bisa terjadi karena kita tidak menuruti kehendak yang Allah inginkan. Kita bisa mengoreksi ke belakang. Kenapa sih Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam hidup saya? Kenapa corona ini bisa terjadi di Indonesia? Bahkan bukan di Indonesia saja, tapi ada juga di negara-negara lainnya. Sekarang dunia kita sedang mengalami pergumulan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa pergumulan ini boleh terjadi? Seperti yang tadi saya bilang, pergumulan itu terjadi karena Tuhan sebenarnya pengen teman-teman untuk mengikuti kehendaknya. Tapi terkadang kita mungkin seringkali melanggar perintah dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan murka dan mengizinkan pergumulan ini terjadi di kehidupan kita masing-masing. Di tengah pergumulan COVID-19 ini, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Kalau dari saya pribadi sih, untuk berkegiatan sehari-hari aja jadi sulit. Bahkan udah sering di rumah, boring, mau ngapain lagi, yang seharusnya kita bisa bekerja, bahkan teman-teman bersekolah, ketemu sama teman-teman sebayanya, dan melakukan sebagian aktivitas di luar, olahraga ataupun hobi-hobi yang bisa kalian lakukan di luar sana, tapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, tapi ada segi positifnya di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi ini. Kita bisa menjadi lebih akrab sama keluarga kita, sama papa, mama, adik, dan kakak yang biasanya kita tidak punya waktu bahkan untuk beribadah di hari Minggu bersama. Tapi kali ini kita punya waktu lebih banyak lagi untuk beribadah bersama keluarga, mendengarkan firman Tuhan, bahkan teman-teman bisa berdoa secara pribadi bersama Tuhan, tidak seperti biasanya yang sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Nah, sebenarnya Tuhan rindu akan hal-hal itu, makanya Tuhan mengizinkan sesuatu pergumulan ini terjadi. Di tengah pergumulan ini kita bisa introspeksi diri atas apa yang sudah terjadi, dan kenapa ini boleh terjadi di kehidupan kita. Mungkinkah Tuhan selama ini menegur saya karena saya kurang taat beribadah, atau saya kurang perhatian sama keluarga saya, sama adik, sama kakak. Nah, bolehlah itu menjadi pelajaran bagi kita, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Yang pasti pergumulan ini dimaksudkan Tuhan untuk mengajar anak-anaknya yang baik, dan juga menjadi kesempatan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Saya berharap di renungan pada hari ini kita boleh belajar untuk lebih perhatian lagi akan kejadian-kejadian di sekitar kita yang boleh terjadi. Dan semoga saya dan rekan-rekan Teruna bisa lebih taat atas perintah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang kita dapat hari ini, dan juga dari orang tua, dari guru-guru, orang-orang yang di atas kita. Bukan karena kita mau menghormati mereka saja, tapi tanamkan ke diri rekan-rekan itu mempunyai manfaat yang positif bagi kehidupan kita ke depannya. Dan juga kita harus
di tengah pergumulan ini kita introspeksi diri seperti biasa dan juga berdoa mohon lindungan kepada Tuhan agar kita dikuatkan melewati setiap pergumulan yang boleh terjadi di kehidupan kita, agar kita juga bisa menjadi anak yang lebih baik dan kita bisa hidup ke depannya bertutur kata dan berperilaku dengan kehendak Tuhan. Di tengah pergumulan ini juga kita diuji oleh Tuhan tentang kepedulian kita terhadap sesama juga yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan kita atau bahkan lebih parah dari kita. Nah, banyak sekali kepedulian yang bisa kita berikan kepada mereka, tidak melulu tentang materi, tapi bisa juga kita mendoakan mereka. Bahkan boleh juga barang-barang yang kita sudah tidak kita pakai, kita berikan kepada mereka. Contohnya misalnya baju, atau mungkin mainan-mainan, buku tulis, buku cerita, buku pelajaran yang bisa kita berikan ke anak-anak yang lebih membutuhkan dari kita. Semoga rekan-rekan teruna di tengah pergumulan yang kita hadapi ini, kita tidak lari dari Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan dikeluarkan dari setiap pergumulan. Karena percayalah bahwa di kehidupan ini tidak melulu tentang kebahagiaan, sukacita, tentang yang enak-enak, karena pasti di kehidupan ini ada pergumulan dan pencobaan-pencobaan yang akan kita alami. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mau tetap bersedih dan stuck, mau di dalam pergumulan itu terus, mau dikuasai oleh pergumulan itu terus, atau kita mau bangkit, mau berdoa kepada Tuhan agar kita bisa melalui pergumulan-pergumulan itu. Amin. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, mau berterima kasih atas setiap ayat yang boleh kami baca di hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati di tengah pergumulan kami yang kami hadapi. Kami bisa selalu percaya kepadamu. Kami selalu mendekatkan hati kepadamu Tuhan, agar kami bisa mengintrospeksi diri kami. Kami juga boleh memohon ampun atas ketidaktaatan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Kau bimbing sertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Di masa remaja kami ini mungkin banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami akan melewatinya di dalam nama-Mu saja. Tuhan berkati agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih bijak lagi dalam menghadapi pergumulan ini. Jangan biarkan kami mau terus diikuti oleh bayang-bayang pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau bangkit Tuhan, kami mau keluar dari pergumulan itu karena Engkau memegang tangan kami dan Engkau selalu ada beserta kami. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk negara kami ini Tuhan, dalam keadaan ini dengan seizin-Mu Tuhan, kami menghadapi virus yang bahkan tidak melanda di Indonesia saja tapi di berbagai negara juga. Tuhan berkati kami agar kami tidak melulu menyalahkan pemerintah yang kurang bijak atau kurang aware, tapi kami bisa mengintrospeksi diri kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa mentaati himbauan pemerintah soal PSBB dan lain sebagainya, agar kami tidak egois Tuhan, agar kami mengutamakan kepentingan bersama. Tuhan berkati juga para medis yang selama ini berjerih payah untuk kesembuhan pasien-pasiennya. Tuhan berkati, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat segala penyakit yang ada di tubuh pasien-pasien ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di balik bencana ini ada sukacita, ada rancangan-rancangan-Mu yang terbaik yang boleh terjadi kepada kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi
Presiden kami, Presiden Joko Widodo, dan juga jajaran-jajaran pemerintahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan menguatkan mereka di tengah pergumulan ini. Kami yakin dan percaya kami akan menyerahkan negara kami tercinta ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan pemerintahannya. Tuhan berkati kesehatan beliau dan juga para rakyatnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rumah-rumah ibadah, terutama gereja GPIB Sola Gracia ini. Tuhan, di tengah COVID-19 ini, jangan redupkan kami untuk selalu beribadah kepadamu Tuhan, karena gereja bukanlah gedungnya, tapi adalah diri kami masing-masing. Berkati kami agar kami tidak malas untuk beribadah. Kiranya Kau berkati kami agar kami selalu mendekatkan hati kepadamu Tuhan, untuk berdoa, berbicara kepadamu, dan menyempatkan diri bersama keluarga untuk membaca firman-Mu Tuhan. Berkati agar firman ini bisa menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, sertai kami agar menjadi remaja-remaja yang bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk rekan-rekan teruna Tuhan, dalam studinya, dalam kesehatannya, dan dalam aktivitas mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, dalam bimbingan rahmat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka Engkau selalu berkati. Tuhan, berkati juga kami sebagai kakak layan agar bisa menjadi contoh yang terbaik. Kami tidak luput dari kesalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami mau belajar lebih baik lagi. Kami mau bersama-sama tetap mendekatkan hati hanya kepadamu. Tuhan, berkati juga orang-orang sakit di luar sana, mungkin rekan-rekan teruna dan kami sebagai kakak layan kurang enak badan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami. Engkau menjamah segala sakit penyakit yang boleh kami dapat ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi, begitu juga obat-obatan yang menjadi kesembuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam nama-Mu kami akan disembuhkan. Tuhan, berkati juga untuk orang-orang di luar sana yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saudara kami, keluarga kami, bahkan seteru kami pun sekalipun Tuhan. Tuhan, berkati setiap aktivitas kami agar itu bisa menjadi berkat bagi-Mu. Tuhan, kiranya di tengah wabah ini, di tengah pergumulan ini, kami juga peduli akan sesama kami Tuhan, mendoakan sesama kami Tuhan, agar kami kuat, kami boleh bersama-sama bangkit dari semuanya ini, dan kami boleh bersukacita kembali. Tuhan, ini rangkaian doa kami, kiranya Kau mendengarkannya walaupun kurang dari sempurna. Terima kasih Tuhan, amin.